Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau ngebahas Huawei P40 ya, P40. Yang mana ini alhamdulillah dikirimin guys sama Huawei Indonesia. Jadi buat teman-teman yang kemarin mungkin tahu ya, si Huawei itu nge-launching produk dua produk terbarunya, P40 sama P40 Pro Plus. Jadi sebelumnya kalau yang P40 Pro itu udah ada di Indonesia, udah beredar ya sekitar 2 bulanan atau 3 bulanan. Gue lupa berapa bulan pokoknya. Sampai akhirnya series P40 yang lain masuk ke sini. Nah terus tuh tadinya gue disuruh milih ya. Ngomong-ngomong videonya ini gue bikin video ngobrol aja ya, nggak review banget. Terus buat dibilang video unboxing juga tuh udah dibuka. Jadi dari awal si Huawei ngiriminnya ini udah nggak ada plastiknya, udah gue cek-cek juga isi di dalamnya kayak gimana. Jadi bisa dibilang nih videonya hands on aja kali ya. First impression gue pada saat megang si Huawei P40 ini. Nah tadinya tuh disuruh milih sama orang Huawei-nya, Mas Wasa mau P40 atau P40 Plus. Nah dari gue pribadi karena gue senengnya yang compact-compact aja, dan pas gue cek juga spesifikasinya secara general ininya aja ya, SoC-nya atau prosesornya dia sama aja kayak yang lain. Jadi yaudah gue milihnya P40 aja, bukan yang versi Pro Plus-nya lagi, yang lebih gede lagi. Karena sejatinya ya, yang udah ada di bayangan gue juga ini ngomongin logika lagi ya guys. Kalau gue tuh demennya ngomongin logika deh. Huawei P40 series ini menurut gue pribadi lebih cocok buat handphone pendamping. Terserah buat jadi handphone kedua ataupun handphone ketiga, terserah teman-teman. Kenapa begitu? Karena Huawei yang seri ini tuh nggak ada GMS-nya atau Google Mobile Service. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin juga belum tahu ya, anak sneaker mungkin yang lagi nonton video gue ini, kalau si Huawei ini mulai dari Huawei Mate 30 series dan Huawei P40 series ini dia udah nggak ada Google-nya lagi di sini. Jadi bisa dibilang ini agak tricky sih buat kita-kita gitu ya. Semua orang yang biasanya pakai Android itu ada Google Service-nya. Jadi mulai kayak Gojek, Grab, Maps kayak gitu-gitu tuh di sini ya udah beda lagi perlakuannya, karena Huawei pun udah naro mobile service-nya itu punyanya dia sendiri. Namanya itu Huawei Mobile Service. Jadi HMS singkatannya. Yang mana ada app galerinya sendiri, jadi kayak Google Play-nya si Huawei khusus sih. Jadi kalau kita mau install aplikasi bisa dari app galerinya si Huawei itu. Cuma belum semuanya. Belum ya, bukan enggak. Terus kalau ditanya lagi Huawei yang Mate atau P sebelumnya itu kayak gimana? Itu aman guys. Jadi tuh untuk yang Huawei Mate 20 series itu masih aman. Mate 20 series ya masih aman. Terus yang P30 series juga aman. P30, P30 Lite, P30 Pro itu masih aman. Google Mobile Service-nya itu masih ada. Jadi masih bisa dipakai lancar gitu loh. Pokoknya mulai dari yang Mate 30 series dan P40 series ini itu udah nggak ada lagi GMS-nya. Ya ini kalau ngomongin sampai kapan jujur ya kagak tahu ya. Ini kan perseteruan antara Huawei dengan si pihak dari Amerikanya sana. Kalau di Cina sendiri ya orang Huawei sebenarnya pun nggak masalah karena di sana emang nggak ada Google. Tapi kalau di Indonesia ini agak-agak tricky. Nah karena pemikiran soal GMS itulah yang menjadi cikal bakal di logika gue ya, kalau Huawei P40 ini sebenarnya cocok buat jadi HP pendamping. Tapi sejatinya P40 series ataupun Mate 30 series itu bisa diakalin buat dipakein GMS. Ada caranya. Semacam kayak jailbreak kalau di iPhone gitu sih. Caranya tuh agak-agak tricky, gua nggak ngelakuin. Temen gua udah ngelakuin dan berhasil. Link videonya gua taruh di deskripsi di bawah. Tapi kayak biasa ya, risiko ditanggung sendiri. Jadi kalau di video ini pokoknya kayak gue punya duit buat beli P40 series, gue datang ke toko, gue buka boxnya, gue masukin SIM card, terus gue pakai sehari-hari, itu kayak gimana? Nah, kayak gini nih, gue mau ceritain. Pertama-tama kita mulai dulu dari bahas boxnya ya. Oke guys, ini dia boxnya kayak gini, Huawei P40 Leica, dan di bawahnya app gallery. Nah ini yang nanti tuh kita kalau mau install aplikasi dari sini, jadi bukan Google Play kayak biasanya. Di sebelah atas kayak gini, kanan, kiri, bawah. Ini dia. ROM-nya atau internalnya 128 GB dan RAM-nya 8 GB. Warnanya silver frost. Dah di balik tutupnya nggak ada apa-apa. Terus kita langsung dikasih lihat handphonenya kayak gini tuh. Ngomong-ngomong, unit yang gue terima ini ada perbedaan sedikit doang sama unit retail. Bedanya apa? Yaitu nggak ada casingnya guys. Nanti teman-teman beli sih ya dapat casingnya. Sama ini buku-bukunya juga harusnya ada yang bahasa Indonesia. Ini in English semuanya. Dah, terus yang kotak pertama tadi ada SIM card ejector juga. Terus ini lagi yang bikin ngebeda
sama P40 Pro dan yang plusnya. Jadi kalau yang P40 aja ini kita dapat chargeran yang maksimal ampernya itu 22,5 watt. 22,5 watt berbanding 40 watt. Kalau yang Pro sama yang Pro Plus itu dapat casannya 40 watt. Oke, mungkin perbedaan angkanya lumayan jauh ya, 22,5 sama 40 watt. Tapi in real life, perbedaannya itu cuma 15 menit sih guys, antara yang Pro sama yang P40 biasa. Karena kan ini kapasitas baterai juga beda, lebih kecil. 22,5 watt bawaan aja tuh termasuk kenceng sebenarnya. Jadi nggak usah skeptis gimana gitu. Kayaknya nih ngecasnya lebih lambat ketimbang yang 40 watt gitu loh. Enggak. Aslinya in real life cuma beda sedikit doang asli. Terus lanjut lagi kita dapat kabel datanya, dan ini kabel data khususnya si Huawei ya. Yang mana kalau teman-teman belum ngeh, dia tuh warnanya ungu, ngefek ke Huawei Supercharge-nya. Terus dapat earphone juga yang modelannya kayak gini. Ini tuh harusnya langsung USB Type-C, iya tuh langsung USB Type-C, karena kita tuh isinya habis, nggak dapat dongle jack audio lagi. Dan ini dia handphonenya, sebenarnya bisa dibuka kayak gini, cuma kalau mau tetap bagus biar bisa dijual lagi. Biasanya kan pada mikirnya begitu. Ini diputer gini aja guys, diginiin, terus selosor. Tuh caranya kayak gitu. Nih warna belakangnya, aduh cakep banget ya, sama ukuran ini guys. Anjay. Jari jempol ketemu jari manis loh. Nggak cuma ketemu jari tengah aja sekarang. Ini ada stiker-stikernya, bentar gue lepas dulu ya. Duh, cakep banget ya Silver Frost nih. Matte juga finishingnya, nggak ninggalin bekas sidik jari. Tapi ya tetap ngeri sih kalau nggak pakai casing ya guys. Nah jadi kalau ngomongin secara fisiknya aja dulu, lensanya si P40 Pro sama yang Pro Plus itu sama P40 itu bedanya ada di bagian yang bentuknya kotak. Itu adalah lensa periskop. Lensanya si Huawei P40 ini gue bisa bilang udah cukup banget sih buat masuk ke handphone zaman sekarang. Karena yang atasnya aja ini adalah lensa 3 kali zoom optikal. Ya, optikal sekali lagi 8 megapiksel. Terus yang bawahnya ini adalah lensa utamanya itu 50 megapiksel. Terus yang paling bawah ini adalah lensa ultra wide 16 megapiksel. Jadi dia tuh sejatinya bisa ngezoom juga walau cuma 3 kali secara optikal, tapi secara software bisa sampai 30 kali. Bedanya kalau yang P40 Pro itu dia ada 10 kali optikal telefoto. Dan itu lensanya lensa periskop. Jadi kalau ini 3 kali, kalau si yang Pro sama Pro Plus ada yang 10 kali optikalnya, tapi bentukannya kotak. Lensanya lensa periskop. Terus kalau yang plusnya dia ada lensa tambahan lagi TOF. Gampang yang ngebedain ya, kalau yang belakangnya ini ada 3 lensa secara fisik, ini P40 aja, P40. Kalau ada 4 itu P40 Pro. Dan kalau ada 5 lensa itu P40 Pro Plus. Menurut gue juga lensa yang 10 kali zoom itu nggak begitu ya urgent banget mesti punya dalam kehidupan sehari-hari. Ini aja udah cukup banget buat gue. Beda juga kalau yang ultra wide-nya, ultra wide si P40 itu dia resolusinya 16 megapiksel nih. Kalau yang Pro sama yang Pro Plus itu resolusinya 40 megapiksel untuk yang lensa ultra wide-nya aja guys. Nah, kamera belakang dulu gue jadi ngomongin. Bagian atasnya kayak gini, gue suka deh letak si mikrofonnya, dia ada di tengah-tengah. Jadi simetris aja ngelihatnya gitu. Terus yang tombol-tombol volume sama power ada di sebelah kanan. Yang tombol powernya ada aksen warna merah kayak gini ya. Nah terus yang bagian bawahnya nih ada slot SIM tray. Terus ada juga port buat Type-C nya, ngecasnya sama speakernya. Ngomong-ngomong nih speakernya juga single ya. Di sebelah kiri nggak ada apa-apa, ada garis antena aja. Nah ini dia cuma bisa 2 SIM card aja atau pakai nano micro SD. Nano micro SD tuh cuma bikinannya si Huawei aja guys, dan harganya sampai saat ini masih lumayan mahal. Teman-teman bisa coba googling aja di Shopee atau Tokopedia buat ngeliat harga aslinya. Nih, gini atau gini, bentukannya sama aja. Ini juga sekalian nambahin lagi, ini ada karet merah pertanda kalau ini juga masih bisa anti air, cuma nggak anti air banget. Nah bedanya lagi P40 aja sama P40 Pro dan Pro Plus, dia ada di sertifikat anti airnya. Kalau yang P40 Pro sama P40 Pro Plus itu IP68. Kalau yang ini yang gue pegang P40 aja itu IP53. Jadi cuma bisanya ya splash-splash gitu aja, jangan dicelupin ya. Oke, ini langsung aja kita nyalain. Karena ini nggak ada Google Mobile Service-nya, pasti gue akan menginstalnya dari APK sih. Dan gue akan menginstal pertama kali adalah AIDA 64 buat ngeliat sisa memori sama RAM-nya tuh berapa yang kepake. Ini booting awalnya kayak gini guys. Indonesia banget ya. Habis ini gue setting-setting dulu ya guys, sekalian ngerapin meja. Oke guys, ini dia jadi tampilan utamanya si Huawei P40. Pertama-tama ini lagi dulu. Tuh, asli
compact banget. Ukurannya 6,1 inci, ini menurut gue nggak salah banget sih Huawei bikin handphone kayak gini. Jadi kalau mau dibandingin nih ya sama beberapa handphone yang lagi ada di meja gue, ini ada Samsung Galaxy S20 Plus. Untuk tingginya aja beda, terus lebarnya juga beda. Ini lebih ringkas si P40. Terus ada satu lagi, kita bandingin sama Note 10. Note 10 aja yang sering gue bilang compact banget bentukannya, ini juga kalah compact sama Huawei P40. Lebarnya juga masih lebih kecil si Huawei ketimbang si Note 10. Tingginya juga. Sama satu lagi, iPhone 11 Pro. Dia kalah tinggi sama si iPhone, tapi kalau ngomongin lebar, ini masih lebih langsingan si P40 daripada iPhone 11 Pro. Oke, terus lagi nih, tuh kayak tadi teman-teman lihat ya, ada always on display-nya. Karena handphone ini Huawei P40 juga kita dikasih layarnya tuh OLED. Always on display ada, terus fingerprint juga in display yang cepet. Terus kalau mau lihat face unlock ya, tuh cepet banget. Tuh, nggak ada masalah ya. Nah, terus udah nih kita mulai masuk ke pembahasan soal GMS sama HMS. Nah, ini nih Huawei App Gallery, yang mana ini adalah penggantinya si Google Play guys. Di sini nih kita nyari-nyari aplikasi ya. Dan sebelumnya mau ngasih tahu juga kalau bloatware-nya atau aplikasi-aplikasi yang dari awal udah terinstall ada lumayan banyak nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sama ada di top apps-nya gini nih. Terus juga tadi gue udah ngutak-atik sedikit, ternyata untuk bagian drawernya kita bisa dikasih app drawer kayak gini, tapi untuk nurunin jendela notifikasi nggak bisa. Jadi keluarnya fitur search. Terus ini juga karena layarnya OLED, bisa dibikin dark mode. Nah tadi gue dark mode, tapi ini nggak dark mode. Aslinya bisa di dark mode. Terus NFC juga ada. Oke, sekarang kita lanjut ke ini Huawei App Gallery-nya. Gue mau nyobain nyari AIDA ada atau enggak di sini. Oh ada AIDA 64. Oke, udah terinstall, kita buka dulu sekarang. Oke, RAM-nya bener 8 GB dan sisanya nih ada hampir 4 GB. Terus ini juga memori internalnya dari 128, aslinya 108 ya, sisanya kemakan sama sistem. Sama ini sisanya jadi 102 GB lah yang udah kemakan sama beberapa aplikasi tadi yang udah terinstall kali ya. Terus ini juga prosesornya pakai Kirin 990 5G. Oke, nanti kita juga install Antutu buat ngeliat skornya berapa ya. Terus ini GPU-nya pakainya Mali G76. Nah, terus ini juga layarnya Full HD Plus aja. Jadi beda lagi ya sama P40 Pro ataupun yang Pro Plus. Dan juga ngomong-ngomong soal layar, gue lupa kasih tahu kalau ini tuh P40 aja layarnya tuh nggak ada lengkungan sama sekali ya guys. Beda kayak yang Pro sama yang Pro Plus, dia kan ada ngelengkung tuh bagian pinggir kanan kiri sama atas bawahnya juga ada lengkungan. Dari sisi gue pribadi, gue nggak ada masalah sama layar yang nggak ngelengkung. Justru kalau buat gue malah seneng karena nyari anti goresnya gampang. Ngomong-ngomong soal anti gores, ini juga udah dikasih kok dari bawaan tuh. Terus untuk kapasitas baterainya ini tuh 3800 mAh. Masih di bawah 4000 tapi di atas 3500 tuh udah pas. Mesti pegang langsung deh teman-teman kalau nggak percaya dah. Lanjut lagi, ini gue mau nyoba install aplikasi, beberapa aplikasi yang emang sehari-hari kita pakai aja sih. Kayak misalkan WhatsApp deh ya. Oke, ternyata WhatsApp aja belum ada, berarti kita mesti install dari APK. Coba kalau Google Chrome, oh nggak ada. Jadi balik lagi kita mesti dari Huawei browsernya, dari browsernya pokoknya nih. Kita coba Grab ya. Nggak ada. Grab pun adanya Grab Driver dan ini not available yet. Gojek juga not available yet, jadi belum ada juga. YouTube juga berarti nggak ada dong. YouTube website get. Kalau diklik larinya kemana? Oh, disuruh milih ke browser atau lewat Bing. Larinya ya browser, berarti nontonnya ya lewat ya gini deh. Gue coba ini deh berarti ya. Coba gue nginstal Chrome APK atau di APK Pure. Nah, APK Pure, gue download APK-nya dulu nih, ada iklan. Sama satu lagi, Instagram, ada nggak Instagram ya? Coba di sini. Instagram. Oke, ini Instagram, ada Instagram web app. Coba di get browser. Lagi-lagi larinya ke browser aja ya guys. Oke deh, coba lihat tadi yang downloadan nih gue mana. Ini dia Google Chrome ada. Allow install. Oke, tuh baru bisa guys berarti ya. Lanjut lagi, berarti APK kayak yang lain tuh Instagram kayak tadi ya, nggak ada tuh Instagram, berarti juga nyarinya Instagram ya APK Pure lagi download. Berarti kalau begini jadinya mesti update-nya manual ya. Ya balik lagi sih sebenarnya intinya itu kan kalau ngomongin Huawei P series atau Mate series tuh even
teman-teman yang nggak aware banget sama gadget juga ngincernya itu ke kamera sih. Jadi ya makanya nggak salah dong kalau misalkan gue bilang ini cocok buat handphone kedua. Karena kan dipakai sebenarnya Instagram aja bisa. Terus nih ya Instagram ya. Tuh, Instagram masih bisa gue mainin. Coba gue login dulu. Tuh, Instagram gue udah bisa tuh ya guys. Maksudnya bisa dimainin. Gue mau naro IG story juga tuh allow bisa. Allow tuh. Bisa semuanya. Cuma kayak itu update-nya mesti manual. Terus installnya juga banyakan dari APK pure gini. Nyari lagi kalau misalkan WhatsApp. Nah, ini dia download APK. Install WhatsApp. Tuh guys, feeling gue bener. Jadi pas kita pertama kali nginstal itu dia nggak minta data backup yang ada di cloud, karena cloudnya itu balik lagi kan punyanya si Google ya, adanya di Google Drive. Karena ini nggak ada Google jadi ya mulai lagi dari awal. Atau kalau mau repot sedikit, pertama-tama teman-teman backup dulu WhatsApp sebelumnya di komputer, dan jadinya ya udah pindahin aja, transfer aja data-data backupnya dari yang WhatsApp di tempat Android sebelumnya terus ke sini. Yang susah kalau dari iOS, malah dari iOS kayak Android juga emang ribet sih. Jadi enakan dari yang Android ke Android pakai kabel, pakai PC lah ibaratnya, lokal data itu bisa sih. Agak ribet ya. Cuma lebih cepet kalau misalkan sebenarnya lewat komputer. Kalau backupnya ada 6 GB itu pakai kabel ya lebih cepat sih daripada pakai WiFi gitu. Jadi intinya kalau soal si Huawei App Gallery ini, orang Huawei tuh ngobrol sama gua, mereka tuh masih sangat mendevelop aplikasi-aplikasi di dalam sini. Jadi nantinya itu akan ada Grab sama Gojek yang terintegrasi langsung di aplikasinya App Gallery Huawei ini guys. Jadi nggak usah khawatir. Sementara bisa pakai handphone lain dulu kalau emang perlu banget si Gojek sama Grab ya, kalau teman-teman nggak mau nginstal GMS di handphone P40 seriesnya kalau misalnya teman-teman udah beli. Karena sejatinya ya kalau teman-teman tuh pengen nginstal Grab ataupun Gojek lewat APK Pure juga bisa. Cuma pada saat teman-teman pakai gitu loh. Biasanya titik maps-nya ada di mana. Terus ya nanti kalau mau nganter barang juga titik maps-nya di mana itu nggak kelihatan. Karena kan kalau maps-nya Gojek sama Grab itu terintegrasi langsung sama Google Maps. Nah, maps-nya si Huawei itu nantinya akan ada sendiri dan nantinya akan terintegrasi sama maps-nya si Huawei itu. Cuma ya tunggu aja dulu. Huawei tuh serius kok bikin kayak gini-ginian. Tenang aja. Udah deh, sisanya tinggal setting-setting sendiri ya kalau kayak gini. Udah ya, intinya sih kalau soal GMS dan HMS kayak gitu aja buat teman-teman yang nggak ada masalah, ya udah silakan dipakai. Toh juga sejatinya aplikasi-aplikasi yang biasanya kita pakai di Android di sini juga sebenarnya bisa dipakai. Cuma installnya kalau misalkan nggak ada di App Gallery, yang installnya dari browser. Lanjut lagi, kita sekarang ngomongin kamera depannya nih. Tadi kan belum ya, kita bahasnya yang kamera belakang. Nah, yang kamera depan ini dia tompelnya emang rada lebar juga P40 karena sama sih kayak P40 Pro ataupun yang Pro Plus. Jadi dia tetap dikasih dua kamera juga ya, dua lensa kayak gini. Yang sebelah kanan ini adalah main kameranya 32 megapiksel, dan ini yang bagian tengah sebenarnya juga ada sensor. Jadi sensornya ambient sama proximity itu ada di tengah-tengah. Nah, terus yang sebelah kiri ini adalah IR depth sensor guys. Atau dia juga bisa ngebantu buat bikin bokeh. Fungsinya yang lensa sebelah kiri ini itu nyenengin deh. Jadi kalau teman-teman pakai iPhone itu dia kan bisa face unlock kalau dalam keadaan ruangan gelap gitu ya. Karena dia ada infrared blasternya si iPhone itu. Nah, si Huawei P40 series ini juga sama. Jadi kita bisa face unlock dalam keadaan yang gelap. Jadi beda sama handphone Android lain yang biasanya cuma mengandalkan kamera doang. Nah, ini ada sensornya juga, ada infrared blasternya juga. Gitu. Bagus ya jadinya ya. Nah, tapi minusnya untuk yang P40 ini, untuk kamera depannya ya terutama, dia beda kayak P40 Pro ataupun yang Pro Plus, dia nggak ada autofocusnya. Tapi kalau ngomongin hasil kamera depan sama belakang, ya ntar dah. Abis ini gua ngetes foto-foto, teman-teman lihat sendiri kayak gimana hasilnya ya. Oke, selanjutnya gue mau bahas soal aplikasi bawaannya si Huawei, itu namanya Meet Me. Jadi itu adalah aplikasi video call ya, sama kayak kita video call WA ataupun Instagram ataupun FaceTime-nya si iPhone punya. Nih, cuma kualitasnya itu lebih bagus sih, gue akuin. Resolusinya juga yang dikasih tuh Full HD, jadi layarnya tuh jernih halus gitu ya. Dia punya fitur-fitur yang nggak ada di aplikasi video call lainnya. Nih, contohnya di sini gue tadi tuh udah janjian sama temen gue namanya Firlando. Dan gue mau coba telepon dia lewat Me Time-nya si Huawei.
Halo. Wih, gimana? Wih. Mantap, mantap nggak? Ntar dulu. Nih bukannya sama aja kayaknya nih. Lu lagi di rumah? Oh, lagi di rumah gua. Oh, oke. Gimana? Gimana? Ini me time-nya mantep ini kok. Kayak sama aja ini. Enggak. Ini lu beda. Ini lebih baik daripada FaceTime, apalagi WA. Gua kasih lihat nih. Ini nih. Apa? Punya fitur-fitur dari me time ya. Lu lihat. Coba. Lu bisa screen sharing. Lu cek nih ya. Screen sharing invitation. Oke, gue pencet oke. Oke. Lah, Nih, lu bisa sharing. ini punya kayak Zoom jadinya ya. Oke. Dan lu bisa kasih note. Ini loh. Kasih note. Lu bisa linkerin aplikasi. Walah. Terus lu kasih tahu Oh, install. Waduh. install ini. Bisa Oh, begitu, iya. Berarti kayak ngasih. Itu fitur yang nggak punya FaceTime, nggak ada kok. Iya sih kalau yang itu mah. Nggak ada. Ada apa lagi kok? Fitur kedua. Tapi ini Lu smooth coba sih. matiin lampu lu. Matiin Coba lampu. matiin. Total ya. Matiin lampu. Gelap total. Oke, bentar. Iya, gelap total. Oke, udah. Oke. Hah? Ada gambar lampu sebelah kiri. Ada tuh. Ada gambar lampu. Ada. Lu pencet. Nih gue pencet. Lu pencet, lu matiin, lu nyalain coba. Ini Oh, mati kan? gelap Kondisi nih. mati. Oke. Gelap. Gue Coba lu nyalain. nyalain. Oh, lama-lama terang gitu ya jadinya ya guanya ya. Nih, Ah. gua coba punya gua nih. Lu Iya deh. pakai P40 biasa nih. Coba ya. Punya kan P40 biasa. Heeh. Gua pakai P40 Pro. Gue nyalain. Gua pakai P40. Gue nyalain lampu gue dulu bentar. Oke, lu nyalain. Oke, nih udah nyala yang gua. Sekarang Gua yang pakai lu punya deh. gua ya. Punya lu gimana? Oke. Nih, ini gua nyalain punya gua nih. Gua nyalain punya gua. Oke. Bisa kelihatan jelas banget. Dan gua juga bisa bikin muka gua beauty kok. Oh, bisa Tuh beauty ada juga. di atas lampu itu kan ada gambar pensil tuh. Coba gue lihat. Ada gambar Oh pensil. iya, pensil. Lu Oh. klik pensilnya, itu bisa lo kasih softenen sampai 10. Oh iya tingkat. bener. Anjay, Dan gua muka gua- nih gua rata kanan nih. Jerawat gua jadi gitu tuh. Lo. Lihat muka lo juga. Anjay itu jidat. Oke, sip. Om, thank you banget ya udah bantuin ya. Ya, thank you. Yo, assalamualaikum. Sukses. Waalaikumsalam. Oke guys, ya kira-kira kayak gitulah ya tadi pendapat gua untuk Huawei P40 ini. Dan ya sebenarnya balik lagi ke teman-teman, kalau pengen menjadikannya ini sebagai daily driver ya terserah. Pengen yang P40 Pro atau P40 Pro Plus juga ya terserah. Secara ini juga harganya sebenarnya nggak bisa dibilang sebagai handphone pendamping sih. Muna kalau gue bilang ini handphone murah. Karena harga aslinya tuh 9,999 juta alias 10 juta kurang 1.000 rupiah. Gitu. Cuma ini bukan promosi ya, tapi kalau teman-teman lihat harganya di blibli.com tuh temen gua tadi ngechat dia tuh ada dapat harganya jadi 8,7 jutaan. Jadi dia pakai promo atau gimana jadi harga segitu, dan dia sendiri keracunan, dia belinya tuh yang P40 aja gara-gara tadinya diskusi sama gua di grup kayak gitu. Ya udah gue juga ngutarin pendapat gua dan akhirnya ya udah mereka atau teman gua itu milihnya yang P40 aja. Dan sejatinya ini yang kayak tadi gue bilang nggak bisa dibilang murah untuk menjadi sebuah handphone pendamping. Sebenarnya kan ya tinggal diakalin aja sih. Kalau mau handphone utamanya yang penting kan asal ada GMS atau yang penting asal ada Google-nya aja. Bisa pakai iPhone, misalkan iPhone ini murah aja, iPhone 7 apa iPhone 8 itu bisa buat sehari-hari manggil Gojek, ngirim Grab kayak gitu-gitu ya pakainya ya iPhone. Tapi kalau kamera ini pakainya kalau mau kamera, iya kan. Kalaupun mau pakai HP keduanya Android juga ya ada Xiaomi Redmi Note 8, terus ada Realme juga, atau ada Asus juga, terserah pokoknya yang ada GMS-nya. Ya terserah mau ini jadi HP utama si Huawei-nya apa itu HP kedua kalau teman-teman nggak berani ngambil resiko nginstal GMS di sini. Gitu sih ya pendapat gua. Pokoknya P40 ini menurut gua paling bener sih kalau buat dibeli ya. Secara ukuran size-nya enak dipegang, compact banget dengan kamera yang enggak di downgrade ya, masih bagus banget ini hasilnya Leica pula. Terus kalau ngomongin MUI itu baterai awet, terus ngecasnya juga cepet sih guys. 22,5 watt itu nggak kecil lah dapat wattnya segitu. Walaupun gue belum nyobain seberapa lama atau seberapa cepat ngecasnya ya. Cuma gue yakin MUI itu emang terkenal baterainya itu awet sama ngecasnya cepet. Percaya deh. Anak-anak komunitas juga udah pada tahu dah Huawei itu soal daya tahan baterai itu top.
gitu ya. Yaudah, panjang amat gue ngomong ini ya. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue appreciate buang-buang kuotanya buat dengerin gue ngomong. Makasih ya. Semoga video ini bisa ngasih insight dan ya manfaat yang bagus buat teman-teman yang mungkin lagi berpikir pengen beli P40 series yang mana. Itu ya. Seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.